Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Apoteker Katlea di webinar ke-16 Apoteker Berbagi Ilmu Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Masih dalam suasana ibadah bulan suci Ramadan. Apa kabar sejawat hari ini? Kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kami titipkan jangan lupa bahagia. Tak terasa serangkaian episode webinar telah dipersembahkan oleh pengurus pusat kepada seluruh apoteker Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan sejawat untuk tetap memanfaatkan pelayanan kegiatan pembelajaran dari kami, baik secara webinar live streaming maupun video online yang terdapat di Sistem Informasi Apoteker Indonesia. Sejawat apoteker yang berbahagia, dislipidemia merupakan suatu kelainan yang terjadi akibat gangguan metabolisme lipid dan dikenal dengan salah satu faktor resiko penting untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Di samping faktor resiko lain seperti diabetes mellitus, obesitas, dan hipertensi. Dislipidemia sendiri pada umumnya tidak bergejala, sehingga sering diabaikan dan tidak membawa pasiennya untuk mengunjungi dokter. Oleh karena itu, deteksi dislipidemia secara dini sangat diperlukan, khususnya pada kelompok populasi yang beresiko tinggi. Lalu bagaimanakah peran statin sebagai obat penurun lipid? Beberapa literatur merekomendasikan statin sebagai pengobatan farmakologi lini pertama untuk menurunkan kadar LDL pada pasien. Benarkah selain menurunkan LDL, statin terbukti bermanfaat dalam pencegahan primer maupun pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler, serta menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskuler bagi pasien yang memiliki faktor risiko tinggi. Kedua bahasan yang sangat menarik dan saling berhubungan erat dan tentunya banyak ditemui oleh para praktisi apoteker yang di sarana pelayanan. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara webinar ke-13 kita pada siang hari ini, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mic dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mic dan kamera. Setelah acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sejawat apoteker yang berbahagia, tiba waktunya kita memasuki acara inti webinar ke-16 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia di Apoteker Berbagi Ilmu bersama Dr. Sunanto NG, SPJP MSc dalam informasi terkini penata laksanaan dislipidemia dari perspektif kardiologis, dan Apoteker Franciscus Cahyo Kristianto M.Pharm Clean dalam peran penting statin dalam terapi dislipidemia. Keduanya akan dipandu oleh Sejawat Apoteker Dr. Andes Iswanto, Magister Manajemen. Kepadanya disilahkan. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Sistem Informasi Apoteker Indonesia. Selamat siang, Apoteker Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat Apoteker Indonesia, di tengah kondisi pandemi saat ini, saya berharap teman-teman sejawat Apoteker Indonesia dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Dan di bulan yang penuh berkah ini, bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah Ramadan, semoga dapat menjalankan ibadah dengan penuh hikmat, sehingga insya Allah nanti kita mendapatkan barokah, rahmat, dan mahfirahnya, sehingga kita bisa hidup lebih baik lagi. Apoteker Indonesia, selamat bertemu kembali dalam acara webinar yang saat ini
diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Dan untuk kali ini merupakan webinar yang ke-16 yang insya Allah dengan PT Pfizer. Sejawat Apoteker Indonesia, kita izinkanlah saya, Apoteker Iswanto, untuk memandu acara webinar ke-16 kali ini, ya, di mana di dalam 2 jam ke depan kita berada di dalam room ini, ya, di dalam room ini, dan kebetulan partisipan kali ini cukup besar, sudah ada sekitar 724, dan tema yang kita pilih di dalam webinar ke-16 kali ini adalah tentang dislipidemia. Nah, kita akan kupas tuntas dislipidemia baik dari sisi penata laksanaannya maupun dari sisi terapinya nanti. Nah, untuk itu pada acara hari ini, webinar ke-16 ini, nantinya akan kita bagi di dalam 3 sesi. Sesi yang pertama adalah presentasi pemateri 1 yang akan dibawakan oleh sejawat Dr. Sunanto Eng, SPJP MSI. Kemudian sesi yang kedua nantinya akan diisi oleh sejawat apoteker Franciscus Cahyo Kristianto. Kemudian sesi yang ketiga nanti akan kita isi dengan Q&A, ya, yang nantinya merupakan pendalaman daripada materi ini. Nah, Apoteker Indonesia, baiklah, segera kita mulai dengan pemateri pertama untuk acara hari ini, di mana pemateri pertama ini membawakan materi dengan judul Informasi Terkini Penata Laksanaan Dislipidemia dari Perspektif Seorang Kardiolog. Dan pada pemateri pertama ini akan dibawakan oleh Dr. Sunanto Eng, SPJP MSI. Dan nanti pada saatnya, saudara-saudara semuanya, jika pada saat pemateri menjalankan presentasinya, sejawat semuanya, kalau ingin bertanya, mohon nanti diisi di dalam kolom Q&A yang sudah kita sediakan. Terima kasih, Pak Iswanto. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Apoteker Indonesia dan juga kepada Faisal Abzon yang sudah mengundang saya untuk acara yang sangat menarik ini, dan saya mengharap saya bisa sharing keilmuan perspektif dari segi kardiologi. Topik saya siang ini yang akan saya sharing adalah tentang dislipidemia. Jadi saya akan sharing tentang perspektif tata laksanaan dislipidemia dari segi cara pandang seorang dokter jantung. Mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu, ya. Jadi saya seorang kardiologi, saya subspesialisasi di bidang intervensi kardiologi. Jadi kerjaan saya ya kira-kira pasang ring, gitu. Kalau ada penyumbatan, pembuluh darah. Juga saya intensivis, saya koordinator intensif cardiac care. Tempat kerja saya di Siloam Hospital, dan juga saya ngajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Jadi mungkin sedikit gambaran, rata-rata pasien yang saya hadapi sehari-hari adalah pasien yang sudah memiliki penyakit jantung koroner, ya. Dan dalam hal ini tentunya kita berpikir adalah secondary prevention, artinya pasien sudah sakit jantung koroner. Nah, ini ada sedikit berbeda dengan primary prevention, di mana pasien belum sakit jantung koroner. Memang dalam praktek sehari-hari kami juga dapat beberapa pasien dengan primary prevention, tapi jauh lebih banyak pasien yang sudah dengan penyakit jantung koroner. Dan ini mungkin mempengaruhi konten dari slide saya. Jadi tolong, kalau memang cukup banyak tentang secondary prevention, tapi mohon yang primary prevention jangan dilupakan. Ini karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan sedikit lebih fokus ke secondary prevention. Nah, saya mulai dengan pertanyaan, kenapa sih dislipidemia itu harus diobati?
ya kan? Misalnya pasien datang dengan LDL 160, kita obati. Tujuannya buat apa? Apakah kita ngobatin angkanya? Ya, saya kira tidak ya. Yang kita obati adalah pasiennya. Apa yang kita obati dari pasiennya? Kita mencegah pasiennya sakit. Jangan sampai pasien seorang yang sehat sakit aterosklerosis, penyakit jantung misalnya. Nah, itu namanya primary prevention. Kemudian yang kedua adalah, ini kalau pasien sudah sakit penyakit jantung koroner, sudah ada aterosklerosis, kita mengobati dislipidemia pada dia untuk mencegah komplikasi dari aterosklerosis. Misalnya pada pasien penyakit jantung koroner, kita mencegah pasiennya mengalami serangan jantung koroner. Ya. Jadi yang kita ketahui bahwa sudah cukup awam bahwa aterosklerosis adalah adanya plak. Ya, ini contoh pada gambar ini pembuluh darah yang normal. Ya, kita lihat ini pembuluh darahnya ini mulus, tapi karena sesuatu hal kerusakan endotel, biasanya dimulai oleh kerusakan endotel terjadi pertumbuhan plak. Ini namanya plak. Ya, plak aterosklerosis. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar ada di dalam pembuluh darah. Nah, plak ini konten utamanya adalah LDL. Ya, LDL yang pertama-tama terjadi oksidasi. Jadi LDL teroksidasi, kemudian juga ada lapisan endotel, yaitu lapisan paling dalam dinding pembuluh darah yang rusak. Biasanya karena merokok atau karena diabetes, endotelnya rusak. Sehingga LDL itu bisa masuk. Ya, LDL sudah teroksidasi masuk ke dalam dinding pembuluh darah, subendotel. Ya, di sini masuk, kemudian dikira oleh badan itu suatu benda asing, sehingga sel-sel radang masuk ke dalam dinding pembuluh darah, monosit, sel-sel radang lain, kemudian memakan LDL itu, dimakan dan dikumpulkan menjadi foam cell. Nah, proses ini kalau terjadi terus-menerus, makin lama plak itu akan makin tebal. Dan penebalan itu bisa mengakibatkan lumen dari pembuluh darah menjadi mengecil, sehingga aliran darah terganggu. Ya, jadi ini suatu proses terjadinya aterosklerosis. Apa implikasi klinisnya? Apa yang kita bisa temukan pada pasien? Nah, pembuluh darah arteri ini yang bisa mengalami aterosklerosis ini bisa ada di mana-mana. Ya, pembuluh darah arteri yang sering kena misalnya di jantung. Ya, nah, pembuluh darah jantung itu namanya pembuluh darah koroner. Jadi contohnya pembuluh darah koroner. Nah, kalau terjadi aterosklerosis, lumennya menyempit. Ya. Nah, ini suatu kondisi yang kita sebut coronary artery disease atau bahasa Indonesianya penyakit jantung koroner. Atau misalnya terjadinya di mana? Di pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak, leher ke otak namanya pembuluh darah karotis. Di situ bisa juga terjadi penumpukan plak aterosklerosis. Disebutlah sebagai carotid artery disease. Atau bisa juga di kaki. Ya, pembuluh darah kaki bisa juga terjadi plak aterosklerosis. Ini disebut peripheral artery disease. Nah, implikasinya klinisnya seperti apa? Nah, kalau misalnya coronary artery disease, jantung, pasien mengalami angina, nyeri dada, angina pektoris stabil, atau bahkan serangan jantung. Ya, kalau misalnya di pembuluh darah leher ke kepala terjadi stroke, ya, atau misalnya di kaki terjadi yang namanya limb ischemia. Limb ischemia ini kalau Anda menemukan pasien dengan kaki yang kering, kurus, kelihatan seperti nggak bertumbuh, atrofi, kemungkinan besar pembuluh darah kakinya ada penyempitan karena ada plak aterosklerosis. Ini penampilan klinis yang bisa Anda temukan pada praktek sehari-hari di rumah sakit. Jadi kembali, kemudian juga ada suatu implikasi yang paling fatal akibat aterosklerosis. Itu yang kita sebut sebagai acute coronary syndrome, atau kita singkat sebagai ACS, atau bahasa awamnya serangan jantung. Serangan jantung itu mungkin kita sudah cukup paham ya secara awam. Nah, ini gambaran video bagaimana suatu plak aterosklerosis bisa mengalami serangan jantung. Bisa berubah menjadi serangan jantung. Ini gambarannya, ini pembuluh darah, ini aliran darah, mulai terjadi plak. Ini plak aterosklerosis. Bisa mulai dari umur 20 tahun pasiennya.
pelan-pelan, pelan-pelan, bertambah tebal. Ini plaknya, isinya LDL, ya, yang sudah oxidize, kumpul, bertambah tebal lagi, sampai suatu saat di sini kita lihat di sini ya, sampai suatu saat plaknya makin tebal dan terjadi plaknya pecah. Jadi seperti bisul yang pecah, ya. Nah, ini plaknya pecah. Oke, isinya keluar, ya, terjadi proses trombosis, langsung darah berhenti di sini. Akibat darah berhenti apa? Tidak ada aliran darah ke otot jantung, jantungnya mati. Itu yang kita sebut infak miokard. Ya, ini suatu keadaan yang sangat bisa berakibat fatal pada pasien. Nah, jadi tujuan kita mengobati atau melindungi seorang pasien, ya, adalah mencegah dia mengalami kematian, ya, bisa mencegah karena kematian karena serangan jantung misalnya, atau mencegah dia mengalami serangan jantung, atau mencegah dia mengalami stroke, ya, atau mencegah dia mengalami amputasi kakinya karena pembuluh darah yang tersumbat di kaki. Yaitu adalah outcome yang kita ingin cegah pada seorang pasien. Oke. Nah, di guideline 2019 tentang dislipidemia, semua orang, baik yang sehat maupun sakit, akan dikategorikan kategori cardiovascular risk. Ya, dibagi menjadi kategori very high risk, moderate risk, low risk. Ya, saya akan fokus pada ke very high risk. Artinya ini kelompok pasien yang sangat tinggi risikonya untuk mengalami kematian mendadak, untuk mengalami kematian karena serangan jantung, atau bahkan mengalami serangan jantung. Nah, siapa aja yang masuk dalam kategori ini? Ya, di sini ada DM dengan target organ, CKD yang berat, ada skor, dan lain-lain. Saya tidak akan terlalu detail ke sini karena waktu, tapi yang saya tekankan adalah orang yang dengan documented ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease. Jadi seseorang yang sudah ada jelas, misalnya dari CT scan-nya nih, ada plak di koroner, dia sudah masuk documented ASCVD. Jadi dia termasuk pasien yang very high risk. Ini adalah kategori pasien yang sangat tinggi, paling tinggi resikonya. Ya, di sini ada low risk, ya mungkin rata-rata mudah-mudahan kita semua masih sehat, masuk dalam kelompok low risk. Ya, jadi itu pandangan yang terbaru. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak kita melihat ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada pembuluh darah, ya, ada plaknya di sini. Oke, ini namanya plak atherosclerosis. Kalau kita lihat histopatologinya di sini, kira-kira seperti ini. Ini kalau kita potong secara melintang, ini ada plak nih. Ini ada plak. Kemudian di sini Anda fokus ke sini. Di plak ini ada yang namanya caps. Ya, caps itu yang mencegah supaya plak itu tidak pecah keluar. Jadi kalau seperti Anda punya bisul gitu ya, atau jerawat, supaya jerawatnya tidak pecah itu di kulit, harus ada kulitnya kan. Nah, karena kalau misalnya kulit itu pecah, ya isinya keluar, terjadi proses trombosis. Oke. Nah, ternyata tidak semua plak itu sama capsnya. Ada caps yang tebal seperti ini, ya ini tebal, tapi ada caps yang tipis. Ini tipis. Nah, caps yang tipis seperti inilah yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mudah pecah. Nah, kita sebut sebagai plak yang rupture, ya, pecah. Nah, itu yang bisa mengakibatkan isinya keluar, menyebabkan trombosis, mampet, pasiennya serangan jantung atau stroke. Ya, jadi thin cap fibroateroma itu adalah prediktor terjadinya serangan jantung. Kita tidak bisa melihat secara klinis, itu harus ada intravaskular ultrasound untuk melihat itu. Tapi saya kira tidak akan kita lakukan secara screening massal. Oke. Nah, sebagai pengetahuan nih, ini gambaran tadi skematis. Kalau misalnya di sini ini lapisan intima, ini pembuluh darah, di sini ada plaknya, kemudian di sini fibroscape-nya. Ya, ini fibroscape yang tadi saya jelaskan. Jadi kita mengharapkan cap-nya itu tebal. Oh ya, sebagai catatan, kalau misalnya seorang pasien sudah ada plaknya di dalam pembuluh darah, itu tidak akan pernah hilang. Tidak ada satupun terapi atau pengobatan yang bisa
membersihkan pembuluh darah dari aterosklerosis plak yang sudah ada. Tidak ada satupun. Ya, tapi regresi bisa. Nah, ini nanti saya jelaskan ini berkaitan dengan statin. Oke, saya akan fokus dulu di sini. Kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang sangat penting, yaitu konten dari plak itu sendiri, satu, kemudian caps-nya. Nah, dua hal ini tentunya kita mengharapkan plak ini mengecil ya, regresi. Dan kemudian kita juga mengharapkan caps-nya ini tebal supaya tidak pecah. Ya, sekali lagi tidak mungkin bersih lagi seperti semula, nggak mungkin. Tapi yang kita bisa adalah kita jaga supaya plaknya tidak bertambah tebal atau kalau bisa mengecil dan cap-nya tebal. Ya, dua hal ini bisa kita modulasi. Ya, salah satunya adalah dengan statin. Ya, statin mekanismenya pertama yaitu dengan menurunkan LDL. Ingat bahwa LDL itu adalah bahan bakunya terjadi aterosklerosis. Sudah ada penelitiannya, ini suatu meta-analisis yang besar dengan kadar LDL, ya, dengan LDL yang lebih rendah, volume ateromanya, isi dari plak itu bisa berkurang. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Itu ada penelitian dengan IFUS. Ini namanya IFUS. Ya, ini IFUS itu seperti suatu alat yang kita bisa masukkan ke dalam pembuluh darah koroner, kemudian kita teropong ke dalam pembuluh darah. Ya, ini contoh IFUS. Ini contoh IFUS yang dilakukan pada penelitian tersebut. Kita bisa lihat ini plaknya. Ini gambaran plaknya. Oke. Kemudian kalau kita bisa mapping, kita kasih warna kuning, kemudian kita hitung areanya. Ya, kalau di statin atau diturunkan LDL-nya, plaknya bisa mengecil. Contohnya pada laporan kasus ini dari 10 menjadi 5,8, plaknya mengecil. Ya, dengan menurunkan kadar LDL. Kedua, menguatkan caps-nya. Oke. Kita bisa menguatkan caps-nya adalah dengan cara ini adalah jaringan fibrosis, tentunya kita kuatkan jaringan fibrosnya, kemudian mengurangi isi necrotic core. Jadi ada suatu proses juga selain aterosklerosis di mana isi lipid ini bisa menjadi nekrotik, ya, karena proses radang. Nah, ini ada suatu penelitian yang menarik di Korea, ya. Jadi ini sekelompok pasien diberikan statin. Sebelumnya mereka diteliti dulu pembuluh darahnya dengan IFUS. Ya, ini gambaran IFUS-nya. Kemudian di mapping, ya. Di sini gambar skematisnya Anda bisa melihat bahwa pada contoh kasus pasien ini lapisan kuning caps-nya sangat tipis. Ya, sisanya merah. Merah itu sel radang dan sel nekrotik LDL dan lipid. Ya, jadi ini caps yang sangat tipis. Caps yang sangat tipis sekali lagi beresiko pecah. Kalau pecah bikin serangan jantung. Ya, kemudian sekelompok pasien ini diberikan statin dalam waktu 1 tahun. Ya, dengan statin dosis tinggi, kemudian di IFUS lagi, diteliti lagi, dilihat lagi, ternyata caps-nya sekarang sudah tebal. Ya. Di sini lihat yang kuning ini sudah lebih tebal, sudah lebih jauh daripada konten yang tadi, ya. Di sini juga yang merah-merah sudah berkurang banget. Oke, jadi jelas bahwa pemberian statin pada pasien-pasien dengan plak seperti ini juga bisa menstabilkan plaknya. Jadi kita mengobati dislipidemia dengan statin, ya, tujuan utamanya pertama mengurangi volume plak, kemudian membuat caps-nya tebal. Ini secara umum kita sering sebutnya sebagai stabilisasi plak. Nah, apa yang guideline rekomendasi? Jadi di dunia ini ada 2 komunitas yang utama, yaitu di Eropa dan di Amerika. Mereka secara rutin mengeluarkan rekomendasi guideline tentang dislipidemia. Yang terakhir, yang paling baru adalah dari Eropa. Ya, Eropa, European Society of Cardiology dan European Atherosclerosis Society mengeluarkan guideline for the management of dyslipidemia.
ya, lipid modification to reduce cardiovascular risk. Di Amerika yang terakhir 2018, ya, di mereka judulnya Guideline on the Management of Blood Cholesterol. Yang menarik adalah di Amerika saya baca ada nih endorsement approval dari Asosiasi Farmasi. Ya, ini mungkin ini bisa menjadi suatu model buat di Indonesia supaya terjadi kolaborasi yang baik antara komunitas dokter, kardiologis, dan apoteker. Di Indonesia, Perhimpunan Kardiologi namanya PERKI mengeluarkan panduan tata laksana dislipidemia terakhir 2017. Ini masih perlu diupdate karena setelah itu di 2018, 2019 sudah keluar guideline yang baru. Sedang di PERKI juga kita ada POKJA, kelompok kerja yang mengkhususkan diri pada aterosklerosis, trombosis, lipid, regenerasi. Nah, kebetulan saya saat ini mendapat tanggung jawab sebagai ketua POKJA TLR. Dan saya juga mudah-mudahan forum ini bisa membuka suatu kerjasama yang baik dengan farmasi. Ya, ini emailnya asosiasi. Oke, kembali ke topik. Jadi sekali lagi semua orang akan dikategorikan menjadi very high risk, moderate risk, dan low risk. Ya, ini dengan beberapa kriteria itu. Di sini saya tekankan sekali lagi bahwa semua pasien yang sudah terbukti ada ICVD, misalnya CT scan-nya ada CAD, termasuk very high risk. Ya, nah di guideline ini suatu hal yang baru sejak 2019. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa dulu target LDL pernah diminta 100, ya, kemudian berubah lagi menjadi 70 target LDL. Nah di 2019 targetnya turun lagi menjadi 55. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan CAD misalnya, lihat LDL-nya masih 90, harus turun sampai di bawah 55. Itu target terapi. Ya, jadi LDL ini akan menjadi suatu marker bahwa kita berhasil nggak mencegah si pasien ini dari suatu resiko serangan jantung misalnya. Ya, ini target-target yang ditekankan oleh guideline di tahun 2019. Ini adalah suatu hal yang baru, ya, target yang baru. Jadi kelompok pasien seperti ini nih, pasien dengan CAD, pasien dengan stroke, pasien dengan kakinya ada peripheral artery disease, adalah pasien-pasien yang very high risk. Ingat, target LDL-nya 55. Nah, bagaimana kita mencapai target LDL itu? Rekomendasi dari guideline saya ambil dari 2019 ya, yang paling baru, kelas 1A, artinya wajib dipatuhi oleh semua praktisi kesehatan. Bahwa semua pasien yang dengan risiko harus diberikan high intensity statin up to highest tolerated dose. Ya, kita tahu bahwa memang statin ada efek samping. Ya, kita nggak mungkin memaksakan pasien untuk minum dengan dosis yang kita inginkan, tapi terjadi efek samping. Oke, kita harus bargaining tentang hal itu. Kalau memang nggak bisa pakai statin, sudah maksimum dos, baru dikombinasi dengan ezetimibe. Kemudian ada lagi obat baru, PCSK9 inhibitor, ya, tapi belum masuk di Indonesia, saya kira ini masih kelas 2B. Tapi memang penelitian terakhir hasilnya sangat bagus. Oke. Nah, statin sendiri ternyata tidak semuanya sama efeknya, efek kerjanya. Jadi sudah ada penelitian yang melihat hasil dari statin dalam hal penurunan LDL. Ada yang bisa menurunkan lebih dari 50%, ada yang hanya bisa sekitar 30-49%, ada yang menurunkan LDL hanya kurang dari 30%. Nah, di sini sudah masuk guideline, dan dikategorikan yang lebih dari 50% itu adalah statin yang kita sebut high intensity statin. Kemudian ada lagi yang moderate intensity, yang low intensity. Yang masuk ke dalam kelompok high intensity statin hanya atorvastatin dengan dosis 40 atau 80 mg. Ya, rosuvastatin 20 mg atau 40 mg. Di luar dari itu, kita tidak bisa mencapai penurunan lebih dari 50%, seperti yang disarankan oleh guideline. Ingat, pada pasien-pasien yang ICVD,
yang sudah terbukti penyakit jantung, kita membutuhkan terapi statin seperti ini untuk mendapatkan efek yang baik. Saya kira ini sangat penting ya, karena ya saya pernah ketemu pasien, dia bilang dia minum obat kolesterol rutin, tapi tetap serangan jantung. Katanya bisa mencegah serangan jantung, dok, katanya. Saya tanya, statinnya apa? Simvastatin. Oh, dia tetap serangan jantung. Dan itu cerita beneran. Ya, jadi bukan masalah statinnya yang salah, tapi memang tidak sesuai dengan kategori dia. Ya, pasien itu sudah pernah riwayat pasang ring. Jadi itu ada alasannya, nggak ada buktinya kenapa kita harus high intensity statin. Ya, ini ada penelitian membandingkan atorvastatin 80 mg versus pravastatin 40 mg. Ini penelitian tahun 2004-2006 ya. Waktu itu pravastatin masih cukup terkenal, ya, memang menjadi standar terapi terutama di Eropa, pravastatin, karena ada regres tadi yang waktu itu menghasilkan pravastatin dengan baik. Kemudian dibandingkan dengan atorvastatin 80 mg. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa penelitian itu memakai IFUS. Jadi penelitian yang objektif bisa menilai volume plak dan di follow up volume plaknya. Di sini kita lihat contoh kasus di sini, volume plaknya pada pasien ini regresi, mengecil. Ya, oke, ini penggunaan pasien dengan atorvastatin. Secara statistik, kita bisa melihat bahwa penggunaan atorvastatin 80 mg bisa mengurangi volume ateroma. Sedangkan pravastatin tidak bisa mengurangi, tapi bahkan ditemukan volume plaknya meningkat. Ya, juga dari segi penyempitan pembuluh darahnya lebih besar pada kelompok pravastatin. Ya, jadi jelas bahwa ini salah satu studi reversal study yang sangat penting dan diadopsi oleh guideline sehingga keluarlah rekomendasi yang seperti saya jelaskan tadi. Kenapa kita harus memakai statin dosis tinggi, termasuk yang 80 mg ini. Ya, karena bisa meregresi plak. Kemudian bagaimana pada pasien ACS, pasien yang sudah pernah serangan jantung? Jauh lebih penting lagi. Ini ada penelitian Prove It Trial pada 4.000 orang pada pasien-pasien yang serangan jantung. Sekali lagi dibandingkan kelompok pravastatin yang 40 mg dengan atorvastatin yang 80 mg. Ya, kita bisa memang melihat bahwa penurunan LDL pada atorvastatin yang 80 mg jauh lebih besar. Ya, di sini mereka bisa mencapai target terapi 62 mg per desiliter. Pada pravastatin mentok nih, sekitar di 95 mg per desiliter. Jauh lebih besar penurunan LDL pada kelompok atorvastatin 80 mg. Bagaimana klinisnya? Kita nggak ngomongin angka saja ya. Ternyata memang betul bahwa pada pasien-pasien yang dengan atorvastatin 80 mg, resiko kematiannya, resiko serangan jantungnya, resiko stroke-nya lebih kecil daripada pasien yang mendapat pravastatin 40 mg. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak semua statin itu sama efeknya. Ingat bahwa yang kita butuhkan pada pasien-pasien ACS atau pasien-pasien ASCVD adalah high intensity statin. Bahkan moderate statin aja juga tidak cukup. Jadi keluar rekomendasi terutama pada pasien yang sudah serangan jantung harus dapat high dose statin. Tidak tergantung pada kadar LDL-nya awalnya. Ya, ini saya sering mendapat pertanyaan dari pasien, dok, LDL saya nggak tinggi, emang saya sakit kolesterol, kenapa saya dapat statin nih, dosisnya tinggi lagi. Ya, padahal pasien ini baru serangan jantung. Ya, kita harus jelaskan sekali lagi bahwa kita menggunakan statin pada kelompok pasien ini adalah bukan untuk mengobati LDL-nya, tapi kita mengobati aterosklerosis plaknya supaya dia tidak serangan jantung lagi. Ya, ESC merekomendasikan sebagai marker kita bahwa kita berhasil mencegah kejadian MACE pada pasien ini adalah LDL di bawah 55 mg per desiliter, atau kalau nggak bisa paling nggak kita bisa mencapai reduksi lebih dari 50%. Kita evaluasi lagi 4-6 minggu. Ya, kalau nggak mencapai juga kadar target itu, baru tambahkan dengan ezetimibe.
Kalau nggak bisa juga PCSK9 inhibitor, tapi ini belum masuk di Indonesia. Nah, isu yang sering beredar, aman nggak nih statin dosis tinggi? Ya, banyak sekali pasien-pasien yang mengeluh dan juga saya kira menjadi pengetahuan umum ya, dokter juga takut kalau pasien datang, dok, saya pegal-pegal nih, obat kolesterolnya nih kalian bikin, ya. Memang betul bahwa statin bisa bikin mialgia, tapi tidak secara klinis bermakna. Hal-hal yang paling fatal tentang statin, efek samping statin adalah misalnya rhabdomyolysis, ya. Tapi pada penelitian ini kita melihat bahwa atorvastatin 10 mg versus atorvastatin 80 mg versus placebo tidak ada bedanya. Oke. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan pada statin adalah peningkatan fungsi enzim jantung. Peningkatan SGOT, SGPT, ya, ALT atau AST. Karena memang metabolisme statin sebagian besar melalui liver. Tapi ternyata di sini terbukti bahwa atorvastatin 10 mg, 80 mg dengan placebo tidak jauh bermakna. Ya. Kemudian ada juga beredar nih isu, dok, saya minum obat kolesterol dosis tinggi ini, katanya kalau kolesterol terlalu rendah bisa bikin pikun, bisa bikin bodoh. Nah, ini baru banget nih, tahun 2020 publikasinya kalau nggak salah Maret. Ini tidak pakai statin, tapi mereka pakai PCSK9 inhibitor. Ya, PCSK9 itu sangat mahal dan efek penurunan statinnya sangat luar biasa. Ya, di sini pada kelompok yang PCSK9 inhibitor ini 11.000 orang. Ya, kita lihat penurunan LDL itu bisa sampai 20. Ya, dengan pasien yang mencapai LDL 20, kognitifnya tidak berbeda dengan LDL yang di atas 100. P-value-nya 0,5. Jadi, itu hanya mitos. Kalau bahwa dikatakan kolesterol terlalu rendah bisa membuat seseorang kognitifnya menurun. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak benar yang beredar di masyarakat yang sayangnya cukup banyak diserap dan mengakibatkan pasiennya berhenti statin. Akibatnya pasiennya mengalami serangan jantung. Ya, itu sangat disayangkan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita sebagai kardiologis, kami sebagai kardiologis mengobati dislipidemia bukan mengobati angkanya. Ya, tapi kita mau mengatasi masalah aterosklerosis. Masalah aterosklerosis itu seperti apa? PJK, stroke, peripheral artery disease, ya. Dan ingat bahwa pasien yang sudah ada PJK, stroke, mereka adalah pasien-pasien yang very high risk. Nah, mereka membutuhkan statin yang high intensif, yaitu tadi apa? Ator 40-80 atau ROSU 20-40. Dan sudah terbukti bahwa high intensif statin itu adalah aman dan efektif. Dan ini yang terakhir, kira dari pengalaman saya, bekerja sama dengan farmasi, edukasi, kemudian itu akan sangat penting dan akan menentukan keberhasilan kita memanage pasien dengan dislipidemia. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin saya akan stop di sini. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baiklah sejawat semuanya, kita telah dengar sebuah presentasi yang sangat komprehensif sekali tentang dislipidemia. Terima kasih Dr. Sunanto atas sharing knowledge-nya. Ini sangat luar biasa, clear sekali ya. Bagaimana proses penata laksanaan dan nantinya tentunya akan kita lanjutkan dengan terapi-terapinya. Saya kira ini sebuah presentasi yang sangat bagus sekali ya untuk sejawat semuanya. Silahkan bagi para sejawat semuanya jika masih akan menambah pertanyaan-pertanyaan baru untuk Dr. Sunanto supaya bisa ditampilkan di dalam Q&A. Sejawat Apoteker Indonesia, jadi kalau tadi secara disease ya kita sudah jelas ya mendengar statement dari presentasi dari Dr. Sunanto, maka
marilah kita lihat, kita juga kenal bahwa selama ini statin masih merupakan salah satu obat, ya, golongan obat yang digunakan cukup besar di dalam terapi dislipidemia. Nah, untuk itu marilah kita dengar pemateri berikutnya, yaitu sejawat apoteker Fransiskus Cahyo Kristianto, yang nantinya akan membawakan materi peran penting statin dalam pengobatan dislipidemia. Namun sebelumnya, baiklah saya bacakan dulu CV beliau. Beliau adalah apoteker alumni Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Beliau juga lulusan Magister Farmasi Klinik dari Universitas Surabaya. Saat ini beliau sebagai pengajar di Universitas Surabaya. Beliau juga menjalankan salah satu farmasis, ya, apoteker yang menjalankan praktek farmasi klinik di rumah sakit. Nah, untuk itu kami persilahkan sejawat Fransiskus untuk bisa menyampaikan makalahnya. Ya, terima kasih, moderator. Selamat siang, sejawat apoteker semuanya. Jadi kali ini pada sesi ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Dr. Sunanto, tapi lebih fokus pada pemakaian statin, karena tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Sunanto bahwa statin ini punya peran penting untuk dislipidemia yang tidak hanya sekedar menurunkan LDL atau kolesterol, gitu ya, tapi ada yang lain, yaitu untuk mencegah supaya tidak mengalami kejadian kardiovaskular. Setelah mengikuti sesi ini, kami berharap para sejawat semua bisa mampu untuk menjelaskan beberapa hal, terutama pentingnya penggunaan statin bagi pasien dislipidemia, dan juga membedakan intensitas statin. Tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Sunanto tentang bahwa statin sekarang ini ada macam-macam intensitasnya. Tidak bisa lagi mulai dari low dose, ya, tetapi tergantung kondisinya. Dia ada di mana resikonya, disitulah statin yang sesuai harus diberikan. Kemudian ketiga, kami berharap peserta juga mampu mengidentifikasi statin yang memiliki potensi tinggi. Nanti ada 3 kategori potensi atau kekuatan, dan juga itu terkait dengan dosisnya. Yang keempat, kami berharap peserta bisa mampu memahami pengaruh, karena kita orang farmasi dulu pernah belajar tentang solid state, ya, salah satunya adalah polymorphism. Nah, statin ini punya polimorf yang sangat banyak, dan semua produk atau semua bahan aktif atau API, active pharmaceutical ingredient, itu bentuk polimorfnya banyak, dan ini menjadi perbincangan di penelitian-penelitian para saintis tentang statin ini. Nah, dan ini pasti berdampak pada kualitas obat dan khasiatnya. Yang kelima, kami berharap juga peserta bisa menjelaskan aspek-aspek keselamatan atau safety selama menggunakan statin. Dan terakhir, bisa menjelaskan poin-poin edukasi yang perlu disampaikan kepada pasien selama menggunakan statin supaya tidak putus di tengah jalan, karena ini tidak bisa kalau mau datang ke kondangan baru minum statin, besoknya tidak minum lagi. Ini bukan untuk itu, ya. Jadi mesti continue bertahun-tahun, gitu ya. Bisa juga untuk selamanya. Jadi outline yang nanti akan kita bahas dalam waktu yang terbatas ini semoga tuntas, ya. Di prinsip tata kelola dislipidemia, saya hanya nyinggung sedikit supaya untuk masuknya lebih gampang ke pembahasan statin. Tadi sudah sempat banyak dibicarakan oleh dokter. Kemudian manfaat statin, kemudian peran non statin. Ya, kita belum pernah membahas gimana nasibnya sekarang non statin itu. Kalau statin digembar-gemborkan terus. Kemudian macam-macam statin, kemudian keamanannya, seberapa aman sih. Kemudian edukasi bagi pengguna statin. Kita mulai dengan yang pertama.
Nah, dislipidemia seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Sunanto, kolesterol yang tinggi dan HDL yang rendah, kolesterolnya total kolesterol, LDL kolesterol, dan TG-nya tinggi. Nah, tata kelola dislipidemia, kalau pendekatannya ada yang non farmakologis, ada yang farmakologis. Kalau yang farmakologis pakai obat, kalau non farmakologis di luar obat. Seperti apa non farmakologis? Bisa olahraga, aktivitas fisik, terus kemudian pengaturan nutrisi, dan juga nanti diharapkan berdampak pada penurunan berat badan. Ya. Jadi kalau bisa menurunkan berat badan tanpa dua ini ya silakan. Tapi kalau aktivitas fisik juga biasanya kalau minum obat dan mengandalkan minum obat tanpa ada non farmakologis hasilnya juga kurang memuaskan. Jadi dua-duanya mesti harus seimbang. Kemudian hindari merokok. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang farmakologis, pasti pakai obat. Nah, obat ini ada yang non-statin, ada yang statin. Yang non-statin ada bile acid sequestran, asam nikotinat, kemudian fibrat, terus astinib, inhibitor PCSK9, kemudian asam lemak omega 3. Yang statin baru kita bahas. Nah, dari beberapa panduan tadi, dua sudah disinggung oleh Dr. Sunanto, ACCAH dan ESC, ACCAH dari Amerika, kalau ESC dari Eropa. Kemudian di Indonesia sendiri ada PERI dan PERKENI yang juga punya kepentingan terhadap dislipidemia. Ini guideline mereka yang terbaru, dan semua panduan ini yang major ini, organisasi-organisasi ini, semua rekomendasi utamanya adalah menggunakan statin. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Sunanto. Nah, apa sih manfaatnya statin? Lebih saya tekankan lagi. Yang pertama sebetulnya tujuan pengobatan dislipidemia itu adalah satu, menurunkan LDL. Nah, saya ulangi lagi. Yang kedua, ini juga tadi sudah disebutkan, menurunkan risiko ASCVD. ASCVD itu singkatan dari atherosclerosis cardiovascular disease. Atherosclerosis cardiovascular disease. Jadi sumbatan-sumbatan tadi yang diceritakan, baik itu di koroner, di karotid, dan di periferal, di kaki, itu namanya ASCVD. Revaskularisasi itu juga CVD, pasang ring, bypass, gitu ya, itu juga ASCVD. Ya. Nah, di sini ada namanya pencegahan primer dan sekunder. Ya. Pencegahan primer itu kalau orangnya belum pernah mengalami sumbatan-sumbatan, belum pernah mengalami ASCVD. Tetapi kalau yang secondary prevention itu kalau orangnya sudah pernah stroke, TIA dan sebagainya, miokard infarct, angina, ya, itu termasuk ASCVD. Supaya tidak kambuh lagi di kemudian hari, maka perlu dicegah. Namanya secondary prevention. Ya. Nah, statin itu nantinya akan banyak berperan di situ, bukan sekedar untuk menurunkan LDL. Nah, yang ketiga, kalau bisa meningkatkan HDL. Ya. Nah, ini beberapa bukti klinis yang sejak awal 90-an, di mana di situ masih simvastatin yang dikenalkan dengan clinical trial 4S, nah, bahwa ini cuma beberapa saya bagi menjadi untuk kepentingannya pencegahan primer dengan pencegahan sekunder. Ya. Dan semua clinical trial yang terkait dengan primary prevention dan secondary prevention ini mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya. Seperti ini menurunkan kejadian koroneri akut 31%. Semua memberikan menjanjikan keselamatan dengan menggunakan statin. Ya. Maka ini terus diadopsi dengan berbagai macam. Ini obatnya juga macam-macam, ya. Tidak hanya satu obat, tetapi berbagai macam dan memberi manfaat yang sangat baik. Ya. Maka statin disarankan untuk dipakai. Nah, bagaimana kerjanya statin? Yaitu dengan menghambat pembentukan kolesterol dari HMG koenzim A, ya. Ini hidroksi metilglutaryl koenzim A. Jadi statin, semua statin bekerjanya di sini menghambat enzim reduktase ini HMG koenzim A supaya tidak terbentuk kolesterol. Nah,
beberapa bukti yang cukup fenomenal, titik baliknya di 2013 ya. Terdapat bukti yang kuat bahwa intensitas terapi, di sini mulai ada intensitas terapi statin yang tepat harus digunakan untuk mengurangi resiko ASCVD pada kelompok yang paling mungkin mendapatkan manfaat. Ya. Kemudian dari hasil-hasil penelitian ya, sampai tahun 2013, terapi non statin yang dulu mungkin kita pernah mengenal bahwa kalau TG-nya tinggi, triglyceridnya tinggi, dikasih fibra dulu atau dikasih gemfibrozil dulu. Kalau LDL-nya tinggi, baru dikasih statin. Sekarang enggak. Ya. Dan ini perlu perubahan paradigma, ya, perubahan pola pikir, supaya tidak berpikir itu lagi. Karena yang bisa menyelamatkan itu adalah statin. Ya. Di sini dikatakan jelas bahwa terapi non statin tidak memberi manfaat. Untuk apa? Bukan tidak ada gunanya loh ya. Tidak memberi manfaat untuk menurunkan resiko ASCVD. Dia bisa menurunkan triglycerid tetap. Mekanisme farmakologis, mekanisme kerja secara farmakologis tidak berubah antara statin dengan yang non statin. Cuma proteksi terhadap terjadinya arteriosclerosis, ya, cardiovascular disease itu berbeda sama sekali. Nah, ini saya ambil dari ACCAH untuk primary prevention. Ya. Jadi untuk memilih statinnya supaya bisa tahu nanti statin mana yang dipakai, bisa diukur dulu resikonya. Nah, cara mengukur resikonya ada macam-macam. Ya. Ada banyak sekali kalkulatornya. Nah, untuk mengestimasi berapa resiko ASCVD dalam 10 tahun mendatang. Indonesia yang pergi kebetulan menganut di ESC, menganut Eropa. Ya. Kemudian yang Perkeni, yang terakhir saya menganut ke ACCAH, kalau tidak salah. Ya. Jadi ada dua tadi, sudah juga disinggung, ESC dengan ACCAH. Ini yang saya tampilkan kebetulan ACCAH. Ya. Nah, ini untuk primary. Jadi orang yang misalkan kapan belum ada sumbatan, belum mengalami ASCVD, tetapi sudah harus minum statin. Kalau LDL-nya misalkan, kalau LDL-nya lebih dari atau sama dengan 190. Terus kemudian LDL-nya di bawah 190, tapi kalau dia diabetes, ya wajib minum statin misalkan. Kemudian ini baru kalau usianya muda baru bisa high intensity. Kalau lebih tua ya, bisa moderate. Ya. Terus dihitung yang lainnya lagi. Kalkulatornya tidak ada diabetes, tidak ada LDL dan sebagainya, tapi kalau dihitung kalkulatornya tergolong seperti ini, ya perlu didiskusikan dengan dokternya untuk menggunakan statin. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, kelompok pasien yang mendapat manfaat. Nomor 1, ini untuk secondary prevention, karena dia sudah mengalami sumbatan. Ya, bagi yang pernah mengalami stroke, sekali aja, atau lagi berkali-kali ya, angina, miokard infark, koroner, TIA, PAD, CAD, ya. Revaskularisasi itu termasuk ASCVD yang pasang ring, walaupun 1, nah, masuk yang nomor 1. Perlu minum statin untuk secondary prevention. Sisanya 2, 3, 4 ini untuk primary prevention. Ya. Tanpa ASCVD atau tanpa diabetes dan LDL-nya sekian, tapi resiko, hitungan-hitungan resikonya tinggi. Ya, ini skema ini dari ACCAH, ya, dari ISC, ya, mirip, cuma kalkulatornya aja beda. Ya. Nah, ada istilah namanya pleiotropic effect dari statin. Ya. Dan tadi sudah disinggung juga oleh dokter bahwa stabilisasi plak itu penting, bukan hanya sekedar menurunkan LDL. Ya. Stabilisasi plak. Terus kemudian menurunkan inflamasi. Kenapa inflamasi perlu tinggi? Kalau tadi cap-nya itu inflame, kadang pecah, nah, ada trombus, serangan jantung. Kemudian menurunkan oksidasi LDL supaya tidak jadi plak. Ya. Kemudian menghambat agregasi platelet. Ini bukan menggantikan statin ya, sebagai antiplatelet, tapi juga membantu untuk menghambat agregasi platelet dan memperbaiki fungsi endotel. Ini slide yang di awal dari dokter tadi itu juga menerangkan
kalau endotelnya rusak, maka LDL akan banyak masuk, apalagi kalau teroksidasi dan sebagainya, maka menimbulkan plak sumbatan dan sebagainya, lama-lama numpuk dan menyumbat pembuluh darah. Ini namanya pleiotropic effect. Nah, bagaimana nasibnya golongan non-statin? Nah, non-statin yang ini saya ambil dari Pergeni yang 2019 ya, macam-macam non-statin yang bisa digunakan. Tadi juga sempat disinggung, estimate ini sudah dari Indonesia, yang ini masih coming soon ya. Kapan naik? Kapan pakai non-statin? Satu, kalau pasien yang butuh statin tapi dia tidak dapat mentoleransi, artinya apa? Muncul reaksi yang tidak diinginkan, pasien jadi tidak nyaman. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Dan ini pilihan terakhir non-statin. Ya. Tekniknya adalah diganti dengan statin yang lain, diturunkan dosis statinnya dan sebagainya. Baru kalau semua statin, 4 macam statin tidak bisa, nah baru mikir non-statin. Yang kedua, pada pasien yang tidak dapat mencapai respon statin seperti yang diharapkan. Misalkan dituntut ADL yang very high risk harus di bawah 55, atau kalau ACCAH di bawah 50. Dan itu tidak mampu hanya dengan statin saja misalkan, ya, maka perlu add-on, ya, perlu tambahan non-statin, tapi bukan fibrat, bukan gemfibrozil, bukan niacin, tetapi ezetimibe. Ya. Yang disarankan dulu adalah ezetimibe 10 mg. Nah, kalau di Indonesia sudah ada, misalkan ezetimibe dengan kombinasi dengan statin tidak mampu, baru ditambah lagi dengan PCSK9 inhibitor. Yang ketiga adalah pasien yang high risk, very high risk. Ya, sudah sejak awal dia very high risk, ya, sudah perlu add-on. Ya. Dan nah, triglyceride kalau lebih dari 500 atau sudah mencapai 500 atau di atasnya, bahkan kalau yang lebih dari 1000, nah ini wajib minum non-statin dulu untuk mencegah pankreatitis. Ya. Jadi ini kondisi mau menggunakan non-statin. Ya. Di luar itu statin dulu. Nah, non-statin yang mana? Jadi sudah sempat saya singgung, ezetimibe dulu ditambah dengan statin, ditambahkan terhadap statin. Kemudian kalau belum mampu bisa juga ditambahkan PCSK9 inhibitor sebagai lini terakhir. Ya. Pasien yang tidak dapat mentoleransi statin tapi butuh LDL, penurunan LDL. Nah, ini bisa dengan ini. TG tadi sudah sempat singgung, ada asam lemak omega 3, fenolfibrat atau niacin untuk mencegah pankreatitis. Kalau TG-nya sudah mencapai 500 atau lebih. Dan jangan pernah menambahkan gemfibrozil pada terapi statin karena dapat meningkatkan risiko miopati. Ya. Macam-macam statin. Nah, tadi sudah sempat saya singgung dan dokter juga sempat menampilkan slide-nya membahas tentang bahwa statin itu dibagi berdasarkan intensitasnya. Intensitas ini artinya potensinya. Ada yang bisa menurunkan LDL lebih dari 50, ada yang menurunkan 30 sampai 50, dan ada yang di bawah 30. Yang di bawah 30 ini adalah intensitas rendah, intensitas sedang, dan intensitas tinggi. Nah, intensitas tinggi hanya dua, sudah disebut. Atorvastatin yang 40 dan rosuvastatin yang 20. Ator dan rosu itu juga ada di moderate intensity, tetapi dosisnya lebih rendah. Ya. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa statin yang paling poten saat ini adalah rosuvastatin 20 dan 40 atau atorvastatin 40 dan 80. Ya. Karena masuk high intensity. Ya. Nah, kita mesti mengingat prinsip pengobatan itu mesti harus memperhatikan tentang efficacy dan safety terutama. Ya. Punya khasiat, manjur, dan kalau dipakai tidak menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Nah, ada banyak penelitian-penelitian yang membandingkan head-to-head bahkan antara rosu dengan ator, rosu sendiri dengan placebo, ator dengan placebo, dan dengan berbagai kondisi. Kalau individu studi seperti itu, ya bisa jadi tidak netral, ada bias dan sebagainya. Tetapi saya menemukan ada systematic review dan meta-analisis yang luar biasa menurut saya. Dan laporan ini mengandung atau berisi tentang 3 systematic review dan meta-analisis sekaligus dalam satu laporan. Di mana individu studinya ada 3 ini. Yang pertama,
meta-analisis yang pertama dari 164 RCT yang membahas tentang statin dan penurunan LDL. Yang kedua, 58 RCT tentang kejadian ischemic heart disease, ya, dikaitkan dengan penurunan kolesterol. Yang ketiga, ini gabungan dari observational study dengan RCT yang terkait dengan stroke. Ya. Ini menarik sekali. Ya. Kalau baca yang individual tadi itu, kita bisa diumbang-ambingkan. Kadang-kadang bagus ini, kadang-kadang bagus itu, dan sebagainya. Nah, mengapa kita pilih ini? Ya, netral, tidak didanai oleh pabrik obat, didanai justru oleh pemerintah. Ya. Di Inggris kalau salah ini dari PMJ. Nah, di Inggris, ya. Terus penelitinya juga dari university. Ya. Jadi no conflict of interest. Sehingga di hasil dari systematic review tadi itu atau meta-analisis, di sini kebetulan yang saya ambil hanya Aptor dan Rosu karena yang paling poten tadi kan kalau membahas semua statin, tidak cukup ya waktunya. Jadi karena yang paling poten Aptor dengan Rosu, maka dari hasilnya ini yang di Sumbuye ini penurunan LDL dan ini perbandingan dosis yang setara. Ya. Jadi dosisnya yang high intensity 80 dan 40, kalau yang ini 40 dan 20. Jadi yang biru ini Aptor, yang coklat atau kuning ini yang rosuvastatin. Nah, ternyata dihasilkan bahwa penurunan LDL-nya pada high intensity, ini dua ini high intensity ya, Aptor lebih besar sedikit daripada rosuvastatin. Tetapi pada yang lebih rendah, ini sama, dan ini Rosu lebih besar sedikit penurunannya. Ya. Ini hasil dari systematic review dan meta-analisis. Nah, kalau dilihat dari, kita kumpulkan dari bukti-bukti klinis tentang dua senyawa tadi, atorvastatin dan rosuvastatin, wah, atorvastatin luar biasa banyaknya. Dan rosuvastatin lebih menggali, memperdalam tentang clinical trial yang namanya Jupiter. Ya, jadi kalau rosuvastatin itu clinical trial-nya lebih ke planet-planet gitu, Meteor, Jupiter gitu ya. Nah, kalau ini atorvastatin lebih komplit penyakit-penyakitnya, ya, mulai dari dikaitkan dengan hypertension, diabetes, kombinasi, terus coronary heart disease, kemudian dengan chronic kidney disease, dengan ACS dan sebagainya. Sementara ini yang Jupiter itu sebetulnya LDL-nya cukup rendah di bawah 130. Yang diukur, yang difokuskan dia adalah CRP, HSCRP-nya yang dilihat, gitu ya, untuk ACS. Nah, sehingga rosuvastatin kita jumpai belum pernah menilai outcome kardiovaskularnya untuk pasien dengan diabetes. Ya. Sementara ini atorvastatin sudah terbukti dengan berbagai macam trial yang melibatkan pasien diabetes. Gitu ya. Nah, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi khasiat ya, dari sebuah bahan obat dan cara manufacturing-nya ini adalah polymorph. Ya. Nah, polymorph statin tadi sudah sempat saya singgung di depan, itu ada banyak sekali macamnya. Dari setiap statin selalu ada polymorphnya, sehingga untuk banyak dibahas dari kasus dan penelitian oleh para saintis-saintis, banyak dibahas yang dijadikan model adalah statin. Ya. Salah satu bentuknya adalah dari bentuk padat adalah bentuk kristalin, yang satunya adalah amorf. Ya. Nah, dengan berbeda bentuk ini, maka karakteristiknya juga berbeda. Sementara kristalin, ini kalau dilihat gambarnya seperti ini, kristalin relatif lebih stabil, sehingga tidak mudah terdegradasi, sehingga dan kemurniannya lebih tinggi. Impurity pengotornya itu jauh lebih rendah dibandingkan amorf. Ya. Amorf ini tidak stabil secara termodinamika ya. Jadi tenang panas dan sebagainya tidak stabil. Terus kemudian mudah menyerap mengabsorpsi lembab ya, sehingga dapat terdegradasi dengan lebih cepat dan impuritiesnya lebih tinggi. Ya, ini kondisi dari sisi polymorph. Ya. Nah, ini berhasil saya himpun bentuk-bentuk polymorph dari statin. Ya.
Ya, Ator itu ada lebih dari 70, ini harusnya saya kasih tahu, lebih dari 70 yang majority bentuknya yang kristal, dan ada 2 bentuk amorf ya, dari atorvastatin. Kemudian kalau rosu itu ada 4 bentuknya kristal dan 1 amorf, simvastatin 3 dari ini. Kalau pravastatin tidak ada. Nah, tapi ada pabrik yang atau ada produk-produk dengan obat yang sama pun ada yang milih kristalin, ada yang milih amorf ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Dan ini juga pasti akan berdampak dengan quality ya, dan khasiat dan sebagainya. Nah, sebentar lagi kita bahas tentang polimorf ini dan dampaknya. Contoh, kita ambil contoh Ator aja yang banyak polimorfnya. Nah, atorvastatin yang amorf itu diketahui memiliki molekul yang tidak stabil, sehingga mudah menyerap lembab dan bereaksi dengan oksigen. Ya, sehingga membentuk impurity namanya epoxide. Nah, hal-hal seperti ini mempengaruhi shelf life dari produk yang mengandung atorvastatin amorf ini. Karena stability-nya berkurang, maka shelf life-nya juga terpengaruh, ya, menjadi lebih pendek dan sebagainya. Nah, dengan perbedaan kristal dan amorf ini, maka sifat-sifat fisikokimia akan berdampak pada stabilitas produk, disolusinya, dan bioavailabilitasnya. Dan ujung-ujungnya adalah berdampak pada kualitas produk obatnya, efikasi khasiatnya, dan keamanannya. Ya. FDA pun di Amerika juga membuat statement yang mengatakan bahwa polymorphism itu dapat mempengaruhi kualitas, khasiat, dan keamanan dari produk obat. Ya. Maka kita mesti sedikit mengingat-ingat lagi pelajaran yang dulu di sekolah atau di kampus tentang polymorphism ini. Nah, ini ada riset yang menarik yang cukup mengungkap bagaimana pengaruh macam-macam, semua statin diungkapkan di sini, ya, pengaruh polimorfisme dari statin dan efeknya terhadap sifat-sifat fisikokimia. Ya. Terus cerita terbuka, Ator itu milih apa, terus kemudian rosu milih apa, pravastatin milih apa, simvastatin, terus efeknya bagaimana. Ini semua di sini ada. Ya. Nah, ini kembali lagi dampaknya. Tadi kalau kita lihat di sini kan, bioavailability, ini kita ngomong farmakokinetik, ya. Dampak juga dari perbedaan kristal dan amorf, ya. Nah, ada penelitian tentang rosuvastatin terkait dengan penelitian farmakokinetik dan melibatkan perbedaan etnis, ya. Ini open label, ya. Open label itu peneliti dengan subjeknya tahu kalau dia dikasih apa. Nah, di sini penelitiannya melibatkan ras, ya, Asia yang diwakili dengan ras Chinese, Malay, dan India, ya, Asia India, bukan Indian American, tapi India di Asia. Terus dibandingkan dengan ras kulit putih, ya, diberi rosuvastatin 40 mg. Hasilnya apa? Ternyata dijumpai bahwa AUC-nya, area under the curve, dari pasien yang ras Asia ketika diberi rosuvastatin itu 2 kali lebih besar. Ini kulit putih 200, etnis Chinese, American, ya, di yang warga negara sana 500. Jadi semua ini penelitiannya dilakukan di Amerika. Jadi orang Chinese yang di Amerika, orang India yang di Amerika, orang Malay yang di Amerika. Jadi background sehari-harinya sama kehidupannya. Nah, ini sama Malay aja, kita paling dekat dengan Malay lah, ya. 2 kali lipat. Dengan ini lebih besar. Oh, ini rasionya sudah ada ini, ya. Nah, Malay hampir 2 kali lipat. Dengan Chinese lebih dari 2 kali, ya. Nah, AUC kalau kita masih ingat bahwa ini juga dipengaruhi oleh bioavailability dengan dosis dibagi dengan clearance, ya. Maka clearance ini juga ikut berkontribusi. Nanti kita lihat. Maka dampaknya adalah kalau clearance-nya kecil, rendah pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal, maka AUC-nya akan naik. Nah, AUC ini disertai dengan Cmax yang juga lebih besar. Ya. Nah, ini juga maka mengandung beberapa konsekuensi nantinya. Kalau Cmax-nya 2 kali lebih besar, wow, ya, bisa tahu kan resikonya. Kemudian AUC-nya juga lebih lama, dia lebih lama tersirkulasi di tubuh, tidak diekspresikan. Kalau ekspresinya rendah kan AUC-nya besar. Ya. Kalau clearance-nya besar,
maka AUC-nya akan menjadi mengecil. Ya. Nah, ini Cmax-nya rasionya jadi begini, 2 kali juga, sehingga rosuvastatin ini punya paparan dalam plasma yang 2 kali lipat lebih besar untuk orang Asia. Untuk orang kulit putih tidak ada masalah. Tapi orang Asia, kalau seandainya kita menggunakan ini, mesti dipikirkan ya dampaknya. Tetap ada solusinya. Ya, nanti solusinya adalah dosisnya dikurangi. Ya. Nah, kita ganti bahas yang atorvastatin. Sama penelitiannya tentang farmakokinetik yang dikaitkan dengan teknik. Ya. Asia dibandingkan dengan Caucasian, white juga Caucasian ya, kulit putih. Dijumpai AUC juga sama, Cmax-nya juga yang diambil antara orang Asia dengan Caucasian. Ini relatif sama, ya ini rasionya. Ya. Jadi tidak ada bedanya. Sehingga pengaturan dosis atorvastatin untuk orang Asia dan orang kulit putih sama saja. Sehingga kalau yang rosu perlu penyesuaian. Nah ini sebagai dampak dari perbedaan farmakokinetik yang juga dipengaruhi oleh bentuk kristalin atau amorf. Ya. Nah, pada ini atorvastatin dan rosuvastatin pada dosis awal orang Asia, semua rasanya pada semua kondisi ini lansia dan gangguan ginjal yang ini end state ya, kurang dari 30, tidak ada perubahan dosis, mulai dari yang dosis kecil sampai dosis yang terbesar. Tetapi rosuvastatin semua menyarankan dimulai dari 5 mg dan tidak boleh lebih dari 10 mg untuk kondisi ini ya. Walaupun yang high intensity bisa sampai 40 ya. Waktu minum obat ini juga menjadi pengaruh. Tidak ini yang di sini dibahas bukan rosu dan ator lagi, sudah semua. Ya. Ada yang diminum malam hari ini, ada yang bersama makan dan malam, ya, makan malam. Ada beberapa yang seperti ator bisa setiap saat karena waktu paruhnya panjang. Kemudian pravastatin juga bisa setiap saat. Minum siang boleh, sore boleh. Rosuvastatin juga setiap saat, karena waktu paruhnya ini panjang-panjang. Ya. Nah, bagaimana keamanan dari terapi statin? Nah, yang perlu dibahas adalah, yang perlu diperhatikan adalah apa saja kondisi yang dikontraindikasikan untuk penggunaan statin. 1, penyakit hepar yang aktif, hepatitis, sirosis. Ya. Yang enzim heparnya, SGOT, SGPT-nya sehari-harinya sudah tinggi. Ibu hamil, ibu menyusui sebaiknya tidak menggunakan statin. Pemakaian bersama obat lain, misalkan fibrat, gepibrosil atau niacin sebaiknya dihindari untuk digunakan bersama statin. Nah, sekarang kita ngomong efek samping. Secara umum, efek samping statin semuanya ya dapat diterima dengan baik. Dan ini bisa dikatakan statin itu aman. Nah, kalau toh misalkan pasien mengeluhkan ada diare, produksi gas, nyeri ulu hati, perutnya tidak nyaman, ini bisa diatasi dengan mudah, yaitu dengan cara minumnya statin bersama dengan makanan. Ya. Nah, efek samping yang serius, tapi jarang, ya. Serius tapi jarang. Misalkan masalah hepar, yaitu peningkatan enzim transaminase, ini cuma 0,1%, paling mentok 2,3%. Yang cukup tinggi, tapi awalnya 0,5%. Mialgia, ini mungkin yang sering kita dengar, sampai 5%. Nah, kalau sering waktu kita dulu kuliah, sering didengung-dengungkan sama dosen kita Arab, rhabdomyolysis, ini loh jarang sekali. Ya, 0,002%. Ya, jarang sekali rhabdomyolysis. Ya. Jadi aman. Nah, kalau ada gejala otot, jika gejala ototnya ringan sampai sedang, maka bisa dihentikan terapinya, sampai gejala dievaluasi. Kemudian lihat kondisi-kondisi lain seperti yang di bawah ini yang juga bisa meningkatkan resiko gejala otot. Siapa tahu bukan gara-gara statin, tapi gara-gara komorbidnya. Kemudian jika 2 bulan statin dihentikan tapi gejala ototnya masih ada, berarti sakit ototnya bukan gara-gara statin, gitu ya. Nah, kalau memang ini gara-gara statin, dosis statinnya bisa diturunkan atau coba diganti dengan statin yang lain. Ya, misalkan ator seperti yang lain. Nah, edukasi untuk pengguna statin yang perlu disampaikan
manfaat statin. Ini sangat perlu waktu mungkin ya untuk berdiskusi dengan pasien karena pemahaman pasien tentang manfaat statin ini banyak yang tidak paham. Dipikir, oh LDL-ku sudah normal, kolesterolku sudah mencapai target kok, ya, berhenti, gitu ya. Padahal kan yang dikejar bukan hanya itu, yang dikejar adalah prevention untuk cardiovascular disease-nya. Ya. Terus kepatuhan minum statin, perlu rutin. Kalau yang malam ya malam, kalau yang bisa setiap saat ya setiap saat. Ya. Jangan juga buru-buru pindah ke non statin, ya, karena kita ingat non statin no coverage untuk cardiovascular disease. Dan jangan mengandalkan suplemen saja. Ya. Kalau tambah suplemen tambah statin, oke. Terus waktu minum obat tadi sudah jelasin juga, modifikasi gaya hidup. Dietnya, perlu aktivitas olahraga, menurunkan berat badan, terutama lingkar pinggang, ya, obesity sentral. Ya. Terus kemudian kemungkinan munculnya efek samping, ya, ini juga perlu dibahas supaya tidak salah paham dengan pasiennya. Oh, sudah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sejawat Franciscus yang telah menyampaikan materinya yang juga sangat luar biasa. Jadi benar-benar melengkapi tadi dari materi yang pertama ya. Jadi memang hari ini kita bahas kupas tuntas tentang dislipidemia. Jadi tadi dari Sejawat Franciscus juga sudah bagaimana peran statin ini yang masih sangat besar untuk pengobatan di kasus dislipidemia. Nah, sejawat semuanya, sejawat apoteker Indonesia, tiba saatnya kita memasukin acara Q&A ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami dan luar biasa juga bahwa webinar kali ini mungkin merupakan terbesar pesertanya dari sebelum-sebelumnya, yaitu hampir mencapai 1.300 peserta. Ini sungguh sangat luar biasa, ya, besar sekali. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami lemparkan kepada para pemateri. Yang pertama kepada Dr. Sunanto. Pertanyaannya adalah kalau kita sudah pasca pasang ring ya setelah 2 tahun, profil kolesterol baik itu total LDL maupun HDL, kolesterol total LDL maupun HDL dan trigliserid dalam batas normal, apakah masih perlu konsumsi atorvastatin lagi untuk mencegah restenosis? Itu pertanyaan dari Sejawat Victor. Mungkin sekalian Dr. Sunanto saya tambah lagi satu pertanyaan lagi. Pasien pasca bypass itu kondisi vital seperti ginjal menurun. Itu mengapa bisa terjadi itu, Dok? Monggo, Dr. Sunanto, mungkin bisa jawab 2 pertanyaan ini dulu. Ya, menarik nih. Jadi pasien yang sudah ada plak di pembuluh darahnya, aterosklerosis, walaupun sudah dipasang ring, walaupun sudah bypass, itu plaknya tetap masih ada. Ya. Misalnya kalau bypass itu kan berarti kita hanya memasang graf baru. Plak yang tadinya masih ada. Kemudian kedua, grafnya sendiri itu kan diambil dari pembuluh darah dia sendiri. Ya, misalnya dari 5 itu pembuluh darah di sini, di dada dia, atau di vena, itu sesuatu dari badan dia, dan sangat mungkin juga mengalami proses aterosklerosis. Tidak ada yang sempurna. Kedua, pasiennya pasang ring. Ring itu hanya membuat penyempitannya berkurang, ya, ditekan oleh ring, tapi plaknya masih ada. Kemudian kedua, endotelnya sendiri di tempat yang lain juga pasti sudah tidak bagus. Jadi pasien ini tetap masuk. Jadi pasien-pasien yang sudah bypass, sudah pasang ring, jangan merasa sudah aman, nggak perlu minum obat. Itu salah sama sekali. Dia tetap termasuk kelompok pasien yang very high risk. Jadi dengan kata lain, dia harus masuk secondary prevention yang sangat baik. Ya, otherwise dia akan tambah ringnya, bypassnya mampet, ya. Jadi statin atau vastatin dosis tinggi
tetap harus masuk seumur hidup dengan target markernya adalah RDL. Dan seperti saya jelaskan tadi, 55. Ya, saya sih masih nganut 70 ya. Untuk capai 55 itu di Indonesia agak susah karena banyak nasi padang, nasi makanan-makanan enak. Jadi 70 itu kadang-kadang udah puas banget rasanya. Ya, saya kira itu. Oh, yang kedua mengenai fungsi ginjal. Sebagian besar statin itu tidak pengaruh ke ginjal. Ya, juga ada mitos bahwa obat-obatan mungkin yang bikin rusak ginjalnya, oke, betul, memang obat itu cuma dua mekanisme keluarnya. Lewat liver, mengganggu fungsi liver, lewat ginjal, memberatkan fungsi ginjal. Tetapi pada pasien-pasien jantung, pasien stroke, sangat besar, lebih besar kemungkinannya fungsi ginjalnya rusak karena jantungnya sendiri. Ya, misalnya jantungnya sudah pernah infak, sehingga fungsi jantungnya menurun. Ya, umpamanya 60% normal ya, sekarang jadi 20%. Nah, itulah yang mungkin bikin fungsi ginjal memburuk. Kedua, pasien bypass. Pasien bypass juga mungkin besar jantungnya sudah tidak bagus. Atau dari bypassnya sendiri, selama bypass kan jantung dihentikan, masuk ke mesin. Ya, mungkin aja hal seperti itu ada risiko terjadi penurunan fungsi ginjal. Ya, saya kira tidak semuanya karena obat, walaupun obat memang bisa bikin faktor komplikasi seperti itu. Baik, terima kasih Dok jawabannya. Sejawat semuanya, mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Dr. Sunanto bisa memperjelas ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Tadi ada 2. Oh ya, sebelum kita sampaikan ke berikutnya, nanti kepada pemateri 2, kepada Dr. Sunanto, ada pesan khusus tadi Dok. Ketika dokter tadi bikin statement, kami mengajak kerjasama dengan IAI. Langsung Dok direspon oleh Ketua IAI. Tadi lewat pesan khusus, nanti mungkin kita bisa kerjasama dalam riset atau mungkin dalam bidang apapun yang bisa kita kerjasamakan. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti setelah keluar dari forum ini. Baik, pertanyaan berikutnya kami sampaikan kepada sejawat Franciscus. Jangka waktu lama pemakaian statin dosis tinggi itu bisa sangat lama. Ya. Bisa sangat lama sekali. Bagaimana pemantauannya? Apa efek samping yang terlihat secara visual untuk pemakaian yang lama? Kemudian mungkin juga langsung saja juga saya sampaikan pertanyaan yang kedua untuk sejawat Franciscus. Jika adanya efek samping rhabdomyolysis yang muncul pada pasien akibat penggunaan statin, maka tata laksana terapinya bagaimana? Ini pertanyaan dari sejawat Rizky Rian Kaurilita. Monggo Pak Fran, dijawab 2 pertanyaan ini. Ya. Yang pertama tadi efek samping yang visual ya. Ya, betul. Ya, itu yang paling gampang adalah nyeri otot keluarnya. Ya. Nah, nyeri otot tadi kan mungkin karena cepat ya. Ada macam-macam kan penyebabnya. Yang ukurannya yang lebih serius itu kalau diukur pakai lab namanya kreatin kinase. Itu pun kalau sudah lebih dari 10 kali dari nilai batas atasnya, nah, baru namanya rhabdomyolysis. Ya. Nah, kalau itu masih di bawah, jauh di bawah itu, biasanya naiknya tidak banyak. Paling SGOT, SGPT pun naik tidak sampai 3 kali. Ya kan? Karena pemakaian jangka panjang. Ya. Nah, yang kalau mau aman, baseline sebelum mulai terapi statin, nanti Dr. Sunanto boleh nambahkan, itu yang perlu dites adalah SGOT, SGPT-nya. Jadi LFT, liver function test-nya. Itu sebagai baseline, supaya tahu nanti kalau ada dalam perjalanan menggunakan statin, itu ada peningkatan dari LFT, liver function test-nya, bisa kita curigai itu karena statin. Sehingga kita bisa mengambil tindakan, menghentikan atau menurunkan dosisnya, atau mengganti dengan statin yang lain. Bahkan sampai non-statin tadi sudah saya sampaikan. Nah, bisa yang lain adalah kreatin kinase, ya. Kreatin kinase itu juga bisa dicek. Kemudian, tapi yang awal tidak perlu. Liver function test saja untuk di awal perlu dilakukan. Terus pemantauan rutin juga tidak perlu kreatin kinase. Kemudian kalau rhabdomyolysis ya dihentikan saja statinnya. Nunggu sampai itunya pulih kembali semuanya. Karena itu ginjal dan sebagainya ikut kena dampaknya. Urinnya berubah warna dan sebagainya. Ya. Jadi coklat, kemudian dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang semoga menjawab semua, atau masih ada yang tersisa.
Oke. Pak Dokter mungkin mau barangkali mau melengkapi. Iya, saya setuju Pak. Jadi memang pemantauan itu tetap perlu. Makanya biasanya saya sebelum memulai suatu program terapi, apalagi yang intensif ya, kalau masih bisa ya, saya kan minta data baseline dulu. Jadi sebelum kita mulai tulis resep, statin segala macam, kita tahu dulu fungsi livernya, kita tahu fungsi ginjalnya, terus kalau kita mau ngasih antiplatelet, kita tahu HB-nya dulu. Oke, nanti terus kita yakin nih bahwa dia harus high intensive statin, dosis tinggi, atau 80 misalnya. Kita perlu pantau. Ya, cek lagi setelah 4-6 minggu dia minum atau 80, kita cek fungsi SGT-nya. Nah, untuk CK itu jarang, hampir nggak pernah saya periksa sebagai pemantauan, tapi memang efek samping yang paling sering adalah mialgia, which is biasanya sih kalau pasien kita jelaskan dengan baik-baik kenapa dia harus minum Lipitor 80 misalnya, dia akan paham. Ya, tapi kalau ternyata dia tetap datang dengan keluhan, dok saya nggak tahan, ya sudah, kita pikirkan alternatif lain, misalnya kombinasi dengan ezetimibe misalnya. Ya, rhabdomyolysis itu suatu kondisi yang berat. Ya, biasanya itu artinya ada lisis dari otot misalnya otot tangan, kaki itu lisis, ya, CK-nya meningkat, biasanya pasiennya ada keluhan yang luar biasa, dan itu keluarnya dari kencing, nanti kencingnya kelihatan warnanya lain. Itu perlu dirawat, dan pastinya obatnya harus dihentikan statinnya. Ya terpaksa kita harus pikirkan jalan lain. Untungnya rhabdomyolysis itu jarang, Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Ini ada lagi beberapa pertanyaan yang saya bisa sampaikan. Yang pertama untuk Dr. Sunanto lagi, ya. Apakah plak lemak dapat berpindah tempat melalui aliran darah di pembuluh darah? Kemudian pertanyaan kedua, berapa target LDL pada pasien DM pasca bypass, dok? Mangga. Ya, plak aterosklerosis itu biasanya terbentuk sudah lama dan keras banget, ya. Dia tidak akan mudah berpindah. Jadi plak di proksimal lari ke distal itu hampir nggak pernah, kecuali di utak-atik. Misalnya waktu pemasangan stent, balon, ya, di crack, lepas lemaknya keluar, bisa pindah. Itu kan proses yang sangat luar biasa. Kalau hanya dipijit, saya kira sih tidak, ya, karena pembuluh darah kita itu dalam banget, ya, dari beberapa lapisan juga. Tapi yang mungkin terjadi adalah misalnya plak di karotis. Ya, plak di karotis pecah, rupture, terjadi trombosis, ya, terjadi trombus, bekuan darah di situ. Nah, dia akan lari karena di sini besar, dia akan lepas ke atas. Nah, nanti nyumbatnya di sini. Jadi yang lari bukan plaknya, tapi trombusnya. Itu kalau di kepala, di stroke. Tapi kalau di jantung hampir nggak pernah. Bisa terjadi trombus lari juga, tapi tetap aja ujung-ujungnya ya sama, serangan jantung, manifestasi klinisnya. Kalau yang pertanyaan yang kedua, pasien DM dengan bypass sudah pasti masuk very high risk. Itu harus target LDL-nya 255. Itu very high risk. Ya. Oke. Sekarang kepada sejawat Frans, ya. Jika semua terapi hiperdislipidemia menggunakan statin, ya, apakah golongan lain seperti fenofibrate, gemfibrosil tidak digunakan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menjelaskan kepada pasien, ya, yang kadang-kadang menggunakan statin hanya ketika setelah dia makan makanan yang berlemak saja gitu, setelah keluar dari rumah makan Padang baru dia pakai statin gitu. Monggo Pak Fran, monggo segera bisa dijawab. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, nasibnya non statin ini jadi marginal sekarang ini. Kecuali kalau kondisinya memang orangnya tidak bisa mentoleransi statin. Artinya muncul reaksi yang tidak diinginkan, nyeri otot dan sebagainya, yang tadi itu yang kita bahas. Baru cadangan terakhir itu non statin. Itu pun yang kalau non statinnya zaman sekarang ada ezetimibe dan
PCSK9 inhibitor yang itu diunggulkan dulu. Sementara yang di luar itu, itu betul-betul jadi marginal deh. Jadi statin memang sejak 2013 itu yang ada pembagian intensitas itu membuat terapi non statin menjadi ya kalau bisa dikatakan bangku cadangan. Dan itu kalau dipakai dengan statin pun itu juga nanti efek mialgianya munculnya lebih cepat, gitu ya. Pasiennya pasti teriak-teriak itu nanti, badannya sakit semua, ya. Itu jadi tidak enak nih ngomongin bagaimana nasibnya fenofibrate sama gercil. Ya, kesimpulannya seperti tadi lah ya. Yang pertama utamakan dulu statin dan yang dipilih pun dokter nanti akan memilih juga intensitas statinnya sesuai dengan resiko pasiennya. Faktor resiko, hasil perhitungan estimasi resikonya, dan sebagainya itu yang akan didahulukan. Statin pasti, karena manfaat-manfaat statin bukan hanya menurunkan LDL dan triglycerid, tetapi untuk prevention ASCVD di kemudian hari. Dan di mana statin pun bisa menurunkan TG dan juga bisa meningkatkan HDL sekaligus. Jadi bukan hanya sekedar menurunkan LDL, tapi TG pun diturunkan, HDL pun ikut dinaikkan oleh statin. Nah, oleh karena itu temuan-temuan clinical trial juga mengatakan non-statin tidak ada pengaruh atau tidak ada benefit untuk proteksi terhadap ASCVD kardiovaskular. Ya. Itu yang terkait dengan non-statin. Terus kemudian bagaimana pasien kalau minumnya dadakan? Ya, dijelaskan baik-baik bahwa satu, untuk punya proteksi saja, statin itu harus diminum bertahun-tahun, 3-5 tahun, baru punya proteksi. Jadi tidak cukup dengan setahun. Itu di luar menurunkan, kalau toh goal LDL-nya sudah tercapai ya, itu tetap continue, dan untuk bisa punya proteksi supaya, saya kalau mengilustrasikan itu seperti orang bayar premi asuransi. Nah, kalau kita bayar preminya aja berhenti, berarti kan kita nggak punya proteksi. Nah, artinya premi bayar berhenti itu kan berhenti minum statinnya. Berarti kan nanti kalau kita klaim, ya nggak keluar asuransinya. Ya, nah, kalau mobil kan sudah kesodok, kayaknya udah nggak bisa diklaimkan lagi. Ya, itu kalau kesodok itu kena gangguan kardiovaskular, serangan jantung, ya sudah selesai. Jadi mesti harus bayar premi terus, gitu ya. Kalau saya mau ilustrasikan, minum statin terus. Nah, nanti bisa juga disampaikan kepada pasiennya ilustrasi asuransi, ya, supaya tidak hanya dadakan minumnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali Pak Dokter juga ada tambahan tentang terkait dengan pertanyaan saya, silakan. Setuju Pak, saya kira cukup setuju banget. Baik, terima kasih Pak Bran. Wah, ini jadi sejawat itulah tadi. Jadi statin itu sama dengan premi asuransi. Jadi kalau untuk menangani kasus dislipidemia, jadi tetap minum statin. Jangan hanya setelah makan enak seperti tadi pertanyaan tadi. Nah, sejawat apoteker semuanya, kami mencatat ya dalam beberapa kali webinar ini ada beberapa peserta yang sangat aktif untuk bertanya. Nah, pada webinar kali ini, peserta yang aktif itu kita apresiasi untuk masuk di dalam tim panelis sehingga bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada para pemateri ini. Ini apresiasi dari kita, dari panitia ini, Dr. Sunanto dan Pak Fran. Jadi untuk itu di sini sudah kita undang, kita masukkan sejawat Victor Sahat Siringolingo masuk di dalam panelis yang bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada para pemateri berdua. Silakan Pak Victor. Selamat sore, terima kasih Pak Iswanto. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran sekali Pak. Ya. Pertanyaan saya ke Dr. Sunanto. Ada dua dok. Yang pertama berkaitan dengan LDL level pada pasien pasca pemasangan ring. Itu kalau kita konsultasi itu minimum harus di atas 120 baru didapatkan resep simvastatin atau atorvastatin. Sedangkan dokter tadi mengatakan harus pada level 50 atau 70. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua,
saat ini kan banyak digunakan juga beberapa obat-obat herbal yang digunakan apakah atas inisiatif sendiri atau dia dapat rekomendasi dari beberapa rekan. Nah, apakah penggunaan statin seperti atorvastatin dan rosuvastatin ditambah add-on ya, add-on dok, bukan menggantikan atau replace rosuvastatin atau atorvastatin ini mempunyai risiko di klinis yang berbahaya atau tidak, terutama di dalam penurunan kadar kolesterol, mungkin apakah terlampau rendah atau tidak ada guna sama sekali, atau mungkin ada interaksi antara rosuvastatin ataupun atorvat dengan herbal medicine tersebut. Sebagai contoh misalnya penggunaan gambir yang diketahui bisa menurunkan kadar kolesterol baik LDL ataupun trigliserid. Terima kasih Dr. Sunanto. Ya, terima kasih Pak Victor atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama mengenai dapat statin kalau LDL di atas 120 itu dari klausul BPJS ya? Ya dok. Ya, itu memang menjadi masalah besar buat kita, terutama dokter jantung. Kita sudah punya prinsip bahwa kita tidak mengobati LDL. Kita mengobati aterosklerosisnya. Kita mengobati orangnya supaya tidak serangan jantung lagi, tidak, atau kalau bisa regresi plak aterosklerosisnya. Ya. Jadi pada praktek saya juga melayani pasien BPJS, almost of the time saya ditelepon oleh farmasi, dok, datornya nggak bisa dapat, harus simvastatin. Apalagi kalau misalnya dia lampirin LDL sudah 100, wah udah nggak dapat sama sekali, simvastatin juga nggak dapat. Nah, oke, itu kebijakan publik. Ya, saya kira itu bukan wewenang saya untuk jawab ya. Tapi sebagai dokter atau sebagai praktisi kesehatan yang kita bertujuan sama untuk melindungi pasien, saya kira edukasi. Ya, saya biasanya edukasi pasiennya, Bapak habis serangan jantung. Ya, Bapak harus pakai Ator minimal 40. Bapak bisa beli nggak? Bapak kalau BPJS dapatnya cuma Sifas. Oke, katakanlah misalnya dia bilang nggak mampu, ya udah, yang penting dia udah tahu. Beli Sifas, dapat Sifas ya sudah daripada nggak sama sekali. Ya. Tapi sebisa mungkin saya akan sedikit memaksakan supaya dia minum Ator 40 karena itulah cara dia supaya tidak serangan jantung lagi. Apalagi kalau plaknya masih ada. Ya. Itu jawaban saya. Terus yang kedua mengenai herbal. Saya kira saya ikut guideline aja. Herbal tidak ada di guideline. Ya. Edukasi lagi. Biasanya pasiennya nanya ke saya pakai herbal gini-gini gimana nggak? Saya bilang, yang ini yang saya tahu bahwa Ibu harusnya cuma minum ini, atau Bapak ya. Nah, herbal punya efek samping nggak? Saya tidak tahu. Herbal apa yang Bapak minum juga saya tidak tahu. Kita nggak pernah tahu efek herbal satupun yang beredar di masyarakat ya. Yang pasti pemikiran saya gini, apapun yang masuk ke badan kita keluarnya cuma 2, liver, ya, oral feces atau urin, ginjal. Apapun. Jadi kalau dia sudah dapat Ator 80, dapat herbal, logikanya akan lebih berat. Entah itu fungsi livernya atau fungsi ginjalnya, which is useless. Dan guideline sudah bilang, nggak perlu yang lain-lain. Bahkan, katakanlah, jangan ngomong herbal. Ezetimibe, PCSK9 inhibitor yang sudah ada bukti trialnya. Kelas rekomendasinya sampai sekarang cuma 2B. Apalagi herbal yang nggak ada penelitiannya. Ya. Jadi, itu edukasi yang paling penting buat masyarakat, saya kira. Nanti keputusannya tetap di dia. Itu bukan hak kita untuk memutuskan seperti itu. Terima kasih Dr. Sunanto. Terima kasih moderator Pak Iswanto. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih Dr. Sunanto atas tadi jawaban yang sudah disampaikan. Saya tambahkan lagi ini untuk Pak Fran ya. Pertanyaan untuk Pak Fran. Apabila penggunaan statin sudah rutin, di mana kondisi pasien very high risk ya, diawali dengan penggunaan pasien baik-baik saja, namun dan mampu mengontrol LDL ya. Tapi setelah 1-2 tahun penggunaan baru muncul efek samping. Nah, apakah ini statin boleh dihentikan baru nanti dinaikkan lagi dosisnya atau bagaimana? Pak Fran, monggo, mungkin bisa di. Ya, kalau terima kasih. Kalau memang itu gara-gara statin dan itu tetap terus terus diminum sampai 1-2 tahun itu
Ya, dicoba dihentikan dulu beberapa saat, terus kalau mau dicoba dengan dosis yang sama masih boleh. Kalau dia bisa mentoleransi setelah challenge yang berikutnya, itu dilanjutkan lagi. Tetapi kalau yang challenge yang berikutnya dengan dosis yang sama dia tidak bisa mentoleransi kembali, dihentikan dulu, coba diturunkan dosisnya dengan senyawa yang sama, misalkan Ator 80 jadi Ator 40, atau Ator 40 coba diturunkan jadi Ator 20 misalkan, dicoba diganti dosisnya dengan senyawa yang sama. Kalau itu belum berhasil, itu bisa diganti statin yang lain. Ya. Statin yang lain kan banyak ini, bisa diganti-ganti, giliran terus. Kalau misalkan itu tidak bisa mentoleransi dengan statin yang seharusnya disarankan untuk dia gunakan. Itu kira-kira caranya. Pak Dokter, Baik. prakteknya mungkin kenyataannya berbeda atau sama? Baik, terima kasih Pak Fran atas tadi yang jawaban yang sudah disampaikan. Masih ada waktu beberapa Pak Dokter menambahkan waktu lagi. Masih ada pertanyaan, Pak. Boleh, Pertanyaan baru aja. Oh, Jadi ini. karena banyak sekali. Ini antusiasme peserta luar biasa. Ada sampai 55 pertanyaan ini muncul di forum ini dan juga forum yang jumlahnya sangat besar, ya, besar sekali. Nah, pertanyaannya kepada Dr. Sunanto, apakah pasien dengan ritme jantung kurang normal berpeluang mendapatkan serangan jantung, Dok? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila pasien mengalami efek samping, apakah boleh dosis statin diturunkan dulu? Kemudian ini tadi ya sama dengan pertanyaan yang disampaikan ke Pak Fran tadi. Monggo, Dok, mungkin bisa disampaikan. Iya, terima kasih. Kebetulan memang saya mau tambahkan perspektif saya tentang efek samping. Jadi kalau katakanlah pasiennya sudah 2 tahun minum statin, terus 2 tahun ini SGLT meningkat. Nah, yang akan saya lakukan adalah cari tahu kenapa. Ya, biasanya nih dia ada tambahan obat baru yang tidak biasanya dia dapatkan rutin, ya. Nah, itu sering terjadi. Ya, dia tahu-tahu kemarin atau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu berobat kemana gitu ya, tahu-tahu dapat obat baru. Dan bukan tidak mungkin dia dapat statin yang lain juga dengan merek berbeda. Pasien kan nggak tahu, ya ini obat apa, ternyata sama. Nah, di sini pengalaman saya di Siloam, justru saya sangat terbantu oleh teman-teman farmasi. Di sana itu mereka selalu mengecek. Jadi kan kita sebetulnya pakai sistem komputer ya. Jadi pasien misalnya saya kasih resep obat A, B, C, D. Nah, dia akan nge-trace dalam beberapa hari lalu itu dari penyakit dalam misalnya, dapat obat yang mirip atau satu golongan. Nah, itu luar biasa, saya terbantu banget. Saya akan ditelepon. Saya akan diingatkan, Dok, pasiennya sudah dapat ini. Ya, jadi selalu yang akan saya lakukan adalah cek dulu, ini kenapa nih, biasanya ada kombinasi obat yang mempengaruhi fungsi liver juga. Itu yang pertama. Terus kedua, mengenai ritme. Nah, penyakit jantung itu banyak jenis. Ya, memang paling sering adalah penyakit jantung koroner, arteriosklerosis. Kemudian ada lagi penyakit listrik jantung, ritme. Itu totally different. Tidak ada kaitannya dengan arteriosklerosis, tidak ada kaitannya dengan kolesterol. Ya, itu mungkin kita perlu topik lain. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Demikian teman-teman sejawat apoteker semuanya, sudah ada beberapa pertanyaan yang saya yakin akan menambah wawasan kompetensi kita ya dalam menjalankan praktek kefarmasian. Namun demikian kita juga masih ada sedikit waktu sebelum kita lanjutkan dengan tahap berikutnya. Ada satu pertanyaan lagi ini untuk Pak Fran. Pemakaian Gemvi dan statin dihindari karena terjadi miopati. Semisalnya dokter memberikan peresepan untuk 2 obat tersebut, apa yang disarankan? Apa yang bisa disarankan oleh farmasis di pelayanan? Nelpon dokternya. Kenapa, Dok? Nelpon dokternya. Oke. Memberitahu kalau bakal ada resiko. Itu kan
kompetitif di metabolisme di hepar. Nantinya kan gen fibrosil akan menghambat proses metabolisme dari statin, sehingga kadarnya statin dalam darah akan meningkat. Dan di situ semakin meningkatnya kandungan statin, maka efek sampingnya muncul, memburuk, dan itu jauh lebih cepat. Itu mekanismenya. Baik, terima kasih Pak Fran atas jawaban. Saya kira ini mungkin menjadi jawaban kita terakhir untuk sesi. Sebenarnya kalau ditelepon mau diberitahu. Mudah-mudahan Pak Fran. Di sini karena ada dokternya. Seperti tadi ada Dr. Sunanto juga sudah menyampaikan terjadi dialog yang cukup bagus di tempat praktek beliau ya di rumah sakit Siloam. Baiklah, sejawat semuanya. Jadi sesi ketiga ini akan segera. Pak Iswanto, mohon maaf. Ada peserta yang akan ditampilkan, Pak. Silakan. Oke. Apoteker Gloria, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya mau menanyakan mengenai yang terapi antisens Pak. Kan kalau terapi antisens sudah ada yang untuk penyakit yang hiperkolesterolemia. Nah, apakah biasanya kan kalau terapi antisens di hiperkolesterolemia itu digunakan pada pasien yang mengalami dia kelainan genetik yang tentang khusus hiperkolesterolemianya. Nah, apakah dia selama pengobatan itu selalu menggunakan terapi antisens saja, ataukah dia akan ditambahkan dengan obat-obat kolesterol yang lain? Terus, apakah pertanyaan berikutnya untuk terapi antisens ini bisakah digunakan untuk orang-orang yang selain memang memiliki kelainan genetik? Seperti itu Pak pertanyaannya. Mangga, Dok. Jadi Apoteker Gloria ini salah satu peserta spesial yang tadi sama dengan Pak Victor. Jadi ada dua tadi yang kita coba, karena aktifnya sering bertanya di setiap season, maka kita berikan prioritas untuk bertanya langsung. Monggo Dr. Sunanto maupun Pak Fran bisa menjawabnya. Terima kasih. Jujur saya bilang, saya tidak pernah dengar tentang terapi antisensi. Itu terapi genetik ya? Iya Pak. Jadi dia mentargetkan mRNA. Oke, itu hal yang baru buat saya sih. Saya terus terang nggak bisa jawab. Tapi mungkin satu perspektif aja. Kalau misalnya terapi antisensi itu hanya memodulasi metabolisme LDL di liver misalnya, sedangkan target terapi kita adalah plaque atherosclerosis, which is far from the target, right? Statin, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Frans, dia punya efek pleiotropik yang tidak berkaitan dengan LDL. Yaitu satu tadi, stabilisasi plaque, fibrosis. Kemudian ketiga, dia menurunkan inflamasi. Itu yang terjadi, inflamasi itu terjadi pada saat trombosis, jadi mencegah serangan jantung. Nah, kalau dibilang kombinasi, kalau misalnya pasien dengan CVD, apalagi sudah pernah ACS, serangan jantung, saya kira statin akan tetap saya pertahankan. Ya, tapi tentang antisens sendiri saya tidak tahu. Terima kasih. Pak Fran mau menambahkan? Saya masih roaming. Masih roaming. Nggak paham. Baik. Nggak paham dengan pertanyaannya ya Pak. Baik. Bukan, nggak paham dengan antisensnya. Iya, dengan ini terapinya tadi, terapi yang tadi disampaikan. Oke. Demikian sejawat Gloria, mungkin bisa memuaskan jawaban dari kedua pemateri. Baiklah. Baiklah, sejawat semuanya. Jadi sebelum kami akhirin sesi ketiga ini, akan kita tutup nanti dengan masing-masing pemateri memberikan take home message. Monggo kita mulai dari Dr. Sunanto dulu. Monggo bisa disampaikan take home message buat sejawat semua yang ada.
Silakan, Dok. Terima kasih, Pak. Jadi take home message saya adalah kita dalam memberikan obat, misalnya statin, yang kita pikirkan adalah kita tidak mengobati angka. Yang kita obati adalah orangnya, pasiennya. Ya, target kita apa pada pasien ini? Dalam hal ini adalah risiko meninggal. Kalau kita udah ngomongin tentang ASCVD, jantung, mencegah dia meninggal, mencegah dia stroke, mencegah dia serangan jantung, mencegah dia kakinya amputasi. Ya, kalau kita ngomongin aterosklerosis. Jadi terapi statin pada pasien-pasien yang sudah terbukti atau beresiko untuk itu terjadi itu, kita sebut sebagai kelompok very high risk, harus statin yang high intensive. High intensive statin sampai saat ini yang direkomendasi guideline terakhir 2019 adalah atorvastatin 40-80 atau Rosu 20-40. Di luar dari itu tidak. Ya, maaf, tidak. Oke. Dan kedua, yang terakhir, saya kira ini suatu pengalaman yang sangat berharga bersama teman-teman farmasi. Saya terus terang dari awal praktek di sini juga sudah tertarik banget sama teman-teman farmasi. Mereka kerja keras, frontline, dan saya sudah merasakan sekali manfaat kolaboratif itu. Jadi dalam prakteknya kita hanya akan berhasil kalau kolaboratif seperti ini dalam praktek sehari-hari akan terjadi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Message yang indah sekali untuk sejawat semuanya. Selanjutnya, monggo kami persilahkan pemateri kedua, Pak Frans, untuk bisa menyampaikan take home message-nya. Silakan, Pak Frans. Ya, saya mau nampilkan boleh ya? Enggak, Pak, silakan. Karena sudah buat slide ya. Ya, untuk apoteker. Jadi, kami berharap bahwa apoteker juga ikut andil atau berpartisipasi dalam melakukan prevention, karena aktivitas prevention di komunitas terutama itu masih sangat jarang dilakukan oleh para apoteker, sehingga hanya dengan mulai mengajak orang-orang yang berpotensi atau punya faktor risiko, itu dihitung resiko kardiovaskularnya untuk 10 tahun mendatang berapa besar dia akan mengalami ASCVD. Menurut saya itu akan sangat membantu untuk menurunkan kejadian-kejadian kardiovaskular mendatang. Karena di negara ini gangguan kardiovaskular juga masih tertinggi di penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Jadi dengan membantu atau mengajak pasien-pasien yang berisiko itu dihitungkan risiko kardiovaskularnya. Nah, yang kedua, apoteker juga perlu memberikan edukasi atau pemahaman tentang manfaat statin kepada pasien yang memerlukan, seperti tadi sudah ditanyakan juga, ya, supaya tidak hanya diminum dadakan, ya, tetapi harus rutin dan harus diberi pemahaman manfaatnya apa. Kemudian efek samping aman, relatif aman, jarang sekali yang serius-serius. Kemudian apoteker juga perlu memantau kepatuhannya pasien, penggunaan statin supaya efektif, supaya proteksinya tetap aktif, tetap terjaga, proteksi terhadap kejadian kardiovaskular. Kemudian perlu diingat juga bahwa senyawa statin ini punya banyak polimorf yang memiliki karakter yang berbeda. Sehingga kita juga perlu ikut interaksi dengan monitoring dampaknya bagaimana, reaksi cepat, respon dari pemberian statin yang beraneka ragam ini, respon terhadap pasien ini seperti apa. Dan ini akan sangat membantu tenaga medis untuk melakukan adjustment atau penyesuaian apabila ada masukan-masukan dari apoteker yang di lapangan memberikan input tentang progres atau efek dari pemberian statin kepada pasien. Saya rasa itu, Pak. Baik, terima kasih atas take home message-nya, Pak Frans, dan juga Dr. Sunanto. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan juga kepada moderator kita, apoteker Dr. Andas Iswanto, Magister Manajemen, yang telah memandu acara hingga selesai.